mobil berusia 42 tahun ini aku pakai harian. Di video ini aku bakal bahas driver experience aku selama pakai mobil ini. Yang pertama untuk setir, ini cukup besar dan mungkin pada tahunnya ini hal yang wajar ya. Tapi di 2022 ini banyak setir-setir yang lebih kecil dari ini, terutama mobil baru, contoh kayak mobil Brio atau di mobil-mobil sedan Mercy yang sekarang itu lebih kecil ya. Nah setir ini, jadi aku pas pertama kali harus beradaptasi dulu sih memang, karena setir yang besar dan lama-lama ya nyaman, apalagi untuk jarak jauh ya. Ngomongin jarak jauh, kenyamanan dibantu oleh jok ini. Jok Mercy Tiger itu memang terkenal kenyamanannya ya, karena di situ ada teknologi yang bernama PER, sama kayak di Mercy Eagle. Terus jok ini dibalut dengan kulit MBTEX Mercedes-Benz Textile yang terkenal dengan kualitasnya. Terbukti dari keempat kursi yang robek cuma di kursi driver aja ya teman-teman. Terus ngomongin durabilitas, ada cerita menarik. Aku baca-baca artikel, ternyata mobil sedan ini pernah ikut kompetisi rally yang diadain oleh Singapore Airlines, itu dari London ke Sydney. Nah, di podium pertama dan kedua, pemenangnya itu driver yang menggunakan W123 dengan tipe 280e. Uniknya adalah peserta Singapore Island itu ada juga mobil-mobil yang notabene khusus off-road seperti Range Rover. Range Rover di urutan 10. Dari cerita ini udah menggambarkan gitu gimana sih kualitas yang dikasih oleh Mercedes-Benz terhadap Mercy W123 ini. Tapi kalau ngomongin untuk sekarang kan, Bang kan itu tahun 77 gitu, nggak bisa disandingin dengan sekarang dong. Kalau ngomongin tahun sekarang yang deket-deket nggak jauh deh, 2018 itu teman-teman dari Mercedes-Benz Banten ngadain road trip ke luar negeri. Itu mereka ke 3 benua, Asia, Eropa sama Afrika, naik Mercedes-Benz G-Class sama W123. Hal-hal tersebut yang membuat aku yakin kalau wah ini walaupun tua kayaknya bisa deh dijadiin mobil harian. Dan bener aja, ini mobil aku pakai mobil harian karena memang ya cuma satu-satunya gitu mobil yang ada di rumah gitu selain motornya. Dan kalau teman-teman mau pakai mobil ini untuk harian, ada beberapa catatan. Setelah ngambil ini mobil, sebaiknya langsung di restore untuk pengereman, pengapian, terus pendinginan. Dan pendinginan itu kayak radiator, dicek apakah ada kebocoran atau enggak, itu sangat penting. Soalnya kan ya, contoh aku hidup di Bogor, berangkat ke Jakarta kan pasti macet ya. Kalau pendinginannya udah nggak oke, itu pasti bahaya banget untuk di temperatur. Dan kelistrikan, kalau kelistrikannya nggak oke dari aki, terus dari coil segala macem, itu juga mempengaruhi mogok. Dari busi juga bikin berebat, bikin mogok juga. Jadi mereka saling integrasi gitu. Jadi mending sekalian di restore semua. Terus yang kayak pendukungnya kayak pengereman itu kan penting ya. Kita nggak bisa, mobil nggak masa jalan doang tapi nggak bisa ngerem gitu kan, bahaya. Terus kopling, ini karena mobil ini manual 4 speed, kopling juga perlu dicek sama teman-teman, terutama Mercy Tiger ini master kopling bawahnya perlu dicek. Pengalaman aku sempat jeblos kopling bawahnya, kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya ya. Jadi ya masih worth it lah gitu untuk dipakai harian. Selanjutnya visibilitas. Kalau aku sih sangat nyaman karena ini bentuknya mengotak, jadi semuanya kelihatan, nggak ada blind spot.
Paling minusnya di Mercy Tiger ini spionnya terlalu kecil, padahal mobilnya besar ya. Tapi untuk mengatasi itu aku pakai spion tengah untuk lihat kanan kiri biar semuanya terlihat jelas. Salah satu ciri khas Mercy Tiger itu pada aroma interiornya. Ini ciri khas banget. Aroma dari mungkin dari kulitnya tadi ya, MBTEX Mercedes-Benz Textile. Itu jadi yang setiap orang masuk ke Mercy ini pasti bilang wanginya beda ya kalau Mercy tua. Mobil klasik dipakai harian pasti jadi pusat perhatian ya teman-teman. Kalau aku pribadi menjadi kesenangan sendiri gitu, kebanggaan sendiri. Terutama waktu pas di lampu merah banyak orang-orang yang tertarik dengan mobil klasik, pasti matanya ngelirik gitu ke mobil ini. Lu ngomongin jarak jauh, tadi aku sempat mention di awal. Ini mobil emang nyaman banget untuk dipakai jarak jauh. Aku pernah pakai dari Bogor ke Cirebon, terus dari Cirebon ke Anyar, balik ke Bogor. Sebelumnya aku pakai mobil Jepang, sempat pakai Avanza, Kijang Kapsul, LGX, Innova. Tapi menurutku yang paling nyaman dipakai jarak jauh mobil ini, yang kedua Innova. Terus minusnya satu lagi karena mobil ini pernya udah diganti sama pemilik sebelumnya, jadi yang per depan tuh agak pendek ya. Kalau untuk ketemu jalan-jalan yang terlalu levelnya beda, mobil ini gasruk, jadi harus hati-hati untuk mengendarainya. Dan mobil ini menjadi salah satu investasi aku ya. Kenapa? Karena harganya cenderung naik. Contoh gampangnya gini, aku ngambil tahun lalu 36.500.000, emang dengan kondisi sesuai budget ya. Kalau range harganya itu mobil ini gelap. Untuk kondisi yang hampir sama, eksterior interior pada saat ini udah sekitar 50, paling nggak 60. Udah nggak ada kayaknya untuk ngambil mobil dengan harga, untuk ngambil W123 ini dengan harga 30 jutaan. Untuk 2022 kayaknya udah nggak ada. Selain itu juga investasi selain dari harga, dari ketahanannya. Kalau Mercedes-Benz bilang ini produk terbaik yang pernah dibuat oleh mereka. Desain oleh Bruno Sacco, itu desainer terbaik dari Italia. Terbukti untuk desainnya yang timeless ya teman-teman. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu untuk dibawa sehari-hari. Kayak beda aja gitu dari mobil-mobil yang lain. Dengan cc 2300, injection yang pakai Jetronic, kalau orang-orang bilang injeksi banci ya. Konsumsi BBM ini menurutku cukup. Kenapa dibilang cukup? Karena yang beli mobil ini kayaknya nggak akan mikirin konsumsi bensin ya. Dengan kenyamanannya, terus suspensinya, jok, kaki-kaki, konsumsi bensin yang menurutku cukup. Itu kemarin dipakai mudik dengan metode full to full dari Bogor ke Cirebon. Aku kejebak macet di flyover yang ke arah Cipali. Itu sekitar 3 jam. Aku dapat 1.7 untuk metode full to full. Menurutku ya cukup ya, dengan mesin tahun 80 dapat 1.7 ya udah uyuhan gitu istilahnya. Kalau dipakai harian ya memang dibandingkan dengan mobil-mobil baru ya nggak bisa dibandingin juga sih ya. Itu udah, kalau udah punya mobil ini ya
aku aja nyeleneh untuk dipakai harian. Karena memang ini dulu udah jadi salah satu wishlist gitu, impian. Melihat mobil ini tuh seneng aja gitu, cakep banget. Alhamdulillah akhirnya kebeli. Kesimpulannya dari video ini, mobil 42 tahun masih bisa dipakai untuk harian dengan durabilitasnya, dengan ketahanannya, kalau orang bilang the best or nothing. Terus kenyamanannya, terutama visibilitasnya dan kesenangan tersendiri ya. Mobil klasik tapi bisa dipakai harian. Untuk teman-teman yang baru nonton video ini, boleh banget di subscribe karena bakal ada beberapa restorasi dari mobil ini yang harus aku bangun lagi. Simak terus di video-video Root and Boot. Banyak orang bilang mobil tua itu rewel, mobil tua itu mogok, tapi menurutku enggak. Kalau mobil itu dirawat dari awal, di restore, pasti mobil itu nggak akan rewel. Kalau mobil yang disayang pasti bakal menghormati pemiliknya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Aku Faisal pamit.